Norfa saya bilang tadi Pak ya, saya sering bilang kami murtadin bisa liar itu gara-gara pendeta juga. Bu lah kalau bahasa saya ya, kitab orang lain gitu. Kalaupun dia mau bahas itu dia harus tahu dalam gitu. Karena kalau pendetanya suruh itu terus yang dibahas, mau bahas apa Pak? Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabiyullah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat dengan insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini ya, menjelang maghrib nih ya, saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana para murtadin ya, Effendi Usman dan Manohara ya, pendeta Manohara ini, mereka dan juga Fatimah Sadiah ini ya, mereka ini memfitnah dan juga menista Islam itu karena memang pesanan ya. Jadi sesuai dengan apa yang saya janjikan pagi tadi, bahasanya saya akan mengupload sebuah video di mana video ini tentang pengakuan seorang Effendi Usman yang mengaku bahasanya menghujat Islam atau menghina Islam itu adalah pesanan dari para pendeta ataupun pesanan dari para mentornya ataupun gurunya. Nah, begitu kaum muslimin. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita itu roh ketakutan, melainkan roh kasih di situ, roh kuasa dan roh pengendalian diri. Nah, di dalam keberanian yang ada pada diri kita juga harus hati-hati, harus cerdik kata Tuhan, harus juga tulus. Kamu berani tapi kamu tidak cerdik, ya habis kita. Nah, Injil itu kabar baik, kita tahu semuanya. Kabar baik salah diberitakan itu tidak akan diterima, apalagi benar ya, maksudnya kabar baik itu benar kita sampaikan pun ditolak, apalagi salah dalam penyampaian. Dan saya saat ini selalu mengajak teman-teman, yang pertama sekali mendoakan Pak Kaci sekeluarga, yang kedua mendoakan lawyer ini butuh doa kita, sangat butuh. Dan apalagi yang bisa kita lakukan buat lawyer, kami grup ASTRI, Asosiasi Kristober Indonesia juga banyak membahas bagaimana sih Allah bersalawat. Itu pun di era YouTube ini ya, di era YouTube ini ada orang yang sengaja untuk mencari-cari gitu loh, cari murtadin ditampilin tapi tanpa diberikan arahan apa yang harus disampaikan, apa yang sensitif, apa yang bisa menjadikan gejolak. Akhirnya apa? YouTuber untung, ya, murtadin buntung. Itu masalahnya. Makanya Pak Manorfa saya bilang tadi Pak ya, saya sering bilang kami murtadin bisa liar itu gara-gara pendeta juga. Benar Pak Sandi, benar. Maaf benar Pak Sandi. Kami murtadin ini bisa liar itu gara-gara sebagian pendeta. Jadi sebagian, karena begini. Karena tidak juga, karena begini, kadang-kadang waktu dia mau sudah dibaptis, dia tidak mau taat pada otoritas, tidak mau taat pada otoritas gembala. Itu masalahnya. Dan ada YouTuber, ada penginjil kita yang murtadin, gembala sidangnya aja yang ke tangan gitu loh. Paham nggak ya? Sebenarnya begini Pak Manor, saya potong lagi nih kalau masalah itu. Saya waktu dididik sama gembala saya ya, dan beliau sebagai mentor dan beliau sebagai orang tua angkat saya, sebelum lulus didikan itu mic itu tidak boleh saya pegang. Betul. Saya tidak boleh bersaksi. Jadi kadang-kadang sikap hati dan motivasi para murtadin ini melenceng itu gara-gara siapa yang mendidik?
Tapi jangan kita salahkan pendeta kadang-kadang. Itu pendeta Pak. Begini, kadang pendeta ya, pendeta mengambil para murtadin, pendeta mengambil murtadin. Kadang-kadang dibawa keliling. Yang mau lebih terkenal, yang merasa ilmunya mumpuni gitu ya, sehingga lu nggak tahu apa-apa masalah Islam misalnya, gitu kan? Nah ini begini, kadang begini, Pastor sama Bang Fendi ya, saya lihat begini, kita lihat dulu niatnya jadi murtad tuh apa? Nah itu juga. Itu dia murtad karena apa? Kan jadi tanda tanya besar. Kalau memang dia murni panggilan dari Tuhan, memang Tuhan pilih dia, kita bisa akan lihat buahnya seperti apa. Benar nggak? Nah, makanya saya selalu bilang, kalau murtadin baru setahun, 2 tahun, atau mungkin berapa bulan, itu harus ada pembinaan yang luar biasa dulu. Iya, itu dia. Nah, kadang-kadang yang lucu, murtad setahun atau berapa bulan udah ngajar Alkitab. Nah ini parah. Saya aja dari 2009 sekarang dan sampai seterusnya kan terus pemuritan terus. Nah tiba-tiba terus satu lagi yang Bu Fatima sama Pak Rusli sama bapak-bapak tadi bilang masalah membahas ayat mereka. Memang ada saya dulu kan kuliah di perbandingan agama. Nah satu hal yang harus kita lakukan, saya tadi setuju dengan Bang Fendi, kita tuh harus jaga lisan sama Pak Rusli tadi bilang, karena kita tidak bisa membahas kitab orang lain kalau kita tidak mengerti maksudnya. Nah itu tadi, boleh kita membahas, akan tetapi kita ngerti dulu, apalagi mereka pakai bahasa Arab yang bukan bahasa kita, mereka sendiri kadang tidak mengerti, apalagi lah kita. Jadi kita harus dalam dulu. Nah tetapi yang jadi ujung tombak utama kita tuh apa? Memberitakan kabar baik Injil, kan itu. Nah, harusnya dalam kasus Pak KC yang saya lihat, koreksi kalau saya salah ya Bapak-bapak ya. Dia kurang mengetengahkan tentang Alkitabnya. Harusnya kalau saya Alkitabnya juga diketengahkan lebih banyak dibandingkan dengan ngobok-ngobok lah kalau bahasa saya ya. Kitab orang lain gitu. Kalaupun dia mau bahas itu, dia harus tahu dalam gitu. Karena kalau pendetanya suruh itu terus yang dibahas, mau bahas apa Pak? Nah, demikian tadi kaum muslimin yang dimana pengakuan dari para murtadin itu sendiri ya, bahwasanya memfitnah Islam, menghina Nabi, menghina Allah dan Rasulnya, itu adalah perintah dari para pendetanya ya, atau para mentornya ataupun gurunya, karena murtadin ini pada umumnya ya, mereka senang acap kali berbohong bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang katanya lulusan pesantren, jebolan pesantren lah, inilah itu, dan pandai ini pandai itu tentang dalam Islam ya. Maka dari situ orang-orang Kristen ini percaya bahwasanya mereka itu adalah orang-orang pesantren. Lalu diperintahkanlah ya, sudah barang tentu akan diperintahkannya untuk menghina Islam atau mencari kelemahan-kelemahan Islam dalam Al-Quran maupun hadis ya, hadis palsu mereka angkat-angkat, karena memang para mentornya ini ya, orang-orang Kristen ini ya, yang Kristen dari semenjak lahir, para pendetanya ini, guru-gurunya ini percaya bahwasanya mereka ini ahli dalam Islam, maka mereka diperintahkan ya untuk memfitnah umat Islam dan memfitnah Allah dan Rasulnya supaya mereka dapat memenangkan jiwa-jiwa konon katanya ya. Namun apa yang terjadi, mereka hanya pamer kebodohan, mereka hanya pamer kekonyolan, mereka hanya pamer aib yang ada pada diri mereka sendiri, pamer segala kemunafikan yang sehingga menjerat mereka ke dalam ranah hukum ya, yang pada akhirnya mereka dipenjara dan pada akhirnya mereka pun merengek-rengek ya, mengatakan kita umat Islam ini tidak toleran, mengatakan hukum tidak adil lah, segala macamnya, oleh karena frustasinya mereka, begitu kaum muslimin. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Ruby Dusana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati.
Subhanallah.